Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 semester 1. Pelajaran yang ketiga, materinya adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri kita adalah makna al-asma'ul husna. Anak-anak sekalian, marilah kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan pembelajaran kalian berjalan dengan lancar, kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa memahaminya serta bisa mengamalkannya dengan baik. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat mengerti makna al-asma'ul husna, as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja untuk pembahasan submateri makna al-asma'ul husna ini. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ini ada 4 gambar. Ya, perhatikan di sini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Perhatikan baik-baik, ini ada kaitannya dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang makna al-asma'u al-husna. Ya. Ini ada aktivitas orang yang sedang membayar zakat, bisa sedekah, ya. Ini ada anak yang lisannya mengucapkan subhanallah, ya. Cerah dan indah ya hari ini. Ini bisa kalian tiru, lisan kalian mengucapkan zikrullah, ingat kepada Allah. Ini adalah our solar system, ya, sistem tata surya kita, ya, di dunia ini, ya, ciptaan Allah. Dan ini anak-anak sekalian, perjalanan hidup kita, ya, manusia, sejak dari lahir bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, ya, kemudian meninggal. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini, ya, kalian bisa melihat bahwa ini ada semut dan semangkok bubur atau nasi ini, ya, makanan lah, ya. Bacalah ceritanya. Anak-anak sekalian, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri, ya. Kita ingin pintar, harus belajar pada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain, ya. Ada kita butuh Pak Tani yang menanam padi, ya. Kita butuh orang lain untuk masak, ya, yang bekerja ataupun yang punya warung, ya. Kalau kita tidak bisa masak sendiri atau orang tua kita tidak sempat memasaknya, itu artinya kita membutuhkan orang lain. Tapi sebaliknya anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Berbeda dengan kita sebagai makhluk Allah. Baik anak-anak,
mari kita ingat kembali tentang Al-Asma'u Al-Husna. Al-Asma'u Al-Husna atau sering kita sebut Asma'ul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma itu adalah nama-nama, Al-Husna adalah yang baik. Kalian ketahui bahwa Al-Asma'u Al-Husna jumlahnya ada 99. Anak-anak sekalian, pada saat kesempatan ini kita akan mempelajari 4 Al-Asma'u Al-Husna dari 99 nama tersebut. Ya, yang pertama adalah As-Samad. Ya. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Dan yang keempat adalah Al-Baqi. Yang pertama anak-anak sekalian, As-Samad. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa arti As-Samad itu? Ya. Sering kalian dengar atau kalian baca di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat ke-2 yang bunyinya Allahus Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Untuk itu kita harus suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita, membantu makhluk-makhluknya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut ya. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Ada lagunya, bertemu teman, selalu salaman, semut-semut, lucu sekali. Ya. Anak-anak sekalian, perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Ya. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Ya. Apabila ada kawan yang kesusahan, butuh bantuan, segeralah beri pertolongan. Jangan sampai kita kalah dengan semut. Selanjutnya anak-anak sekalian, Asma'ul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Apakah itu Al-Muqtadir? Mari kita bahas. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Maksudnya bahwa alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung yang berdiri tegak, kemudian sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman-tanaman yang begitu beraneka ragam jenisnya, kemudian binatang yang ada di darat, di laut, beraneka rupa pula, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya itu untuk kebutuhan manusia. Kemudian anak sekalian, yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah artinya dari Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Maksudnya maha mendahulukan itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Ya, jadi paling dahulu ya, terhadap semua makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya semua ciptaannya.
Ingat anak-anak, sebagaimana meja kursi yang ada di rumah, meja kursi yang ada di sekolah, yang dibuat oleh siapa? Oleh tukang kayu. Tentunya tukang kayu yang membuatnya lebih dulu ada sebelum meja dan kursi itu ada. Tidak mungkin meja dan kursi itu ada sebelum ada tukang kayunya atau sebelum ada pembuatnya. Itu tidak mungkin, ya. Makanya meja, kursi semuanya ada, itu ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Dan tukang kayu itu lebih dulu ada daripada meja dan kursi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu ada daripada makhluk-makhluk ciptaannya, ya. Kemudian anak-anak yang keempat adalah Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Ya, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Peristiwa gunung api yang meletus, kemudian terjadinya tsunami, adanya banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan, itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak ada yang kekal, atau semuanya bisa rusak atau bisa binasa. Manusia juga tidak ada yang kekal. Lihat saja anak-anak sekalian, proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal, ya. Semua manusia mengalami dari lahir, kemudian menjadi anak-anak, ya, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tua, yang semua itu lambat laun akan mengalami kematian atau meninggal, ya. Sebaliknya anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal. Kekal abadi, tidak ada yang namanya sifat rusak, ya. Beda dengan makhluk-makhluknya. Kita bisa mengalami rusak, binasa, ya, pada akhirnya kita mati. Tapi Allah tidak. Allah mempunyai sifat atau asmaul husnanya, yaitu Al-Baqi, yang artinya yang maha kekal. Anak-anak sekalian, untuk mengingat nama-nama Allah yang 4 tadi yang kita pelajari, mari kita nyanyikan. Pak Guru punya lagu judulnya 4 Asmaul Husna. Nyanyikan ya, seperti lagu Balonku Ada 5. Baik, kita mulai. 4 Asmaul Husna, kita hafal namanya. As-Samad maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim maha mendahului, Al-Baqi yang maha kekal. Semua kita hafalkan, untuk kita amalkan. Demikian anak-anak, lagu tentang 4 Asmaul Husna yang kita pelajari barusan, ya. Semoga kita bisa menghafalnya, kemudian kita bisa mengamalkan nama-nama Allah yang ke-4 tadi. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari makna Al-Asma'u Al-Husna, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.